Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kebetulan ini kesempatan saya untuk jadi MC pertama kali. Untuk kelancaran ibadah, saya mohon dengan sangat. Untuk kelancaran ibadah, saya mohon dengan sangat untuk handphonenya di-silentkan, biar kita fokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita saat teduh sejenak. Mazmur 135 ayat 1 sampai 3. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Kita nyanyikan lagi dari pertama Bapak Ibu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang lain, mungkin sedang dalam perjalanan, tibakan dengan selamat. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir karena sakit, kiranya Tuhan sembuhkan sakitnya. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini agar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu masih semangat? Oke, sekarang saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan tepuk tangan, bila perlu loncat-loncat. Oke, kita nyanyikan pujian Sudah Siapkah Kau Sambut Tuhan? Siap ya? Oke. Tuhanku pasti datanglah, siapkan dirimu. Ya dari surga turunnya, siapkan dirimu. Umatnya dibenarkannya dan diakui olehnya di hadapan tata Allah. Siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Segera kedatangan Tuhan, siapkan dirimu. Dialah Raja tiap insan, siapkan dirimu. Kelak anak manusia di atas awan datangnya, di dalam kebesarannya, siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Tuhanmu datanglah segera, siapkan dirimu. Berbunyi sangkakalanya, siapkan dirimu. Tiap-tiap manusia harus menghadap tatanya. Berjagalah, berdoalah, siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu siang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Bacaan Bapak Ibu, mohon maaf, dipersilakan duduk. Bacaan Alkitab kita tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita yang kaum pria, ayat yang ganjil, yang wanita, ayat yang genap.
Mari kita baca sama-sama kaum pria ayat 1, 3, 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Diakon Tri Prasetyo, saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyi pujian Tuhan Tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur
lanjutkan lagi dari pertama Bapak Ibu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat ku perlu, saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami setiap hari, setiap minggu, dan kami percaya Tuhan terus memberkati kami. Biarlah kami terus bersyukur di hadapan Tuhan, kami terus memuliakan Engkau, kami terus memuji Engkau Tuhan sepanjang hidup kami, sehingga itu boleh diperkenan oleh Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucap syukur untuk pemulihan kesehatan Bapak Riko yang sudah Tuhan izinkan untuk datang bersama-sama berbakti di sini. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Dan biarlah Pak Riko juga boleh melayani Tuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Effendi, Tuhan sempurnakan kesehatan, Tuhan sembuhkan, sehingga boleh pulih seperti sedia kala. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan, Tuhan berkati dengan pekerjaan, Tuhan berkati dengan penghasilan, sehingga mereka boleh melangsungkan kehidupan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Ibu Kasiman, Tuhan juga boleh pulihkan kesehatannya, Tuhan boleh sembuhkan penyakitnya. Kami serahkan keluarga ini juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk PKMB, PKRB di gereja ini. Tuhan berkati satu persatu pergaulan mereka. Tuhan berkati pendidikan mereka, sekolah mereka. Tuhan berkati usaha-usaha mereka di dalam belajar, bergaul, dan juga dalam melayani Tuhan. Tuhan terus berkati satu persatu Tuhan, biarlah mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh menyenangkan hati Tuhan, mereka boleh menjadi soko guru di gereja ini, melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semua Tuhan, PKMB, PKRB di gereja ini. Tuhan, juga kami terus berdoa untuk program-program gereja yang sudah kami canangkan di tahun ini. Tuhan berkati setiap program yang sudah kami canangkan, biarlah kami itu lakukan dengan sepenuh hati kami, sehingga boleh memuliakan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap petugas-petugas yang sudah ditentukan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gabungan gereja kami, gabungan GGBI, biarlah mereka boleh menjadi wadah gereja-gereja baptis Indonesia untuk mensinergikan pelayanan Tuhan di negara Indonesia ini. Berkati program-program yang sudah dicanangkan, program-program pengabaran Injil, biarlah Tuhan yang mendahului. Karunialah kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga boleh berkuasa untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan Yayasan Baptis Indonesia. Tuhan juga boleh pakai yayasan ini untuk melayani kesehatan di Indonesia dan pendidikan di Indonesia, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami selanjutnya berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang pada tahun-tahun ini mendekati tahun politik Tuhan, di mana tahun depan kami akan mengadakan pemilu untuk memilih
pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, biarlah Engkau ikut campur dalam rencana ini sehingga bangsa kami boleh terus memuliakan Tuhan, boleh takut oleh Tuhan, sehingga berkat Tuhan selalu menyertai kami semua. Kami juga berdoa untuk kota Bandung dan Cimahi Tuhan. Tuhan berkati kota di mana kami tinggal. Tuhan berkati sehingga gereja Tuhan boleh bertumbuh dengan baik. Kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan berkati tempat ini Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan juga boleh menjadi garam dan terang di tempat-tempat ini, sehingga boleh menyenangkan setiap orang yang bersentuhan dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu masih semangat? Masih ya? Kalau gitu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit lagi berdiri. Kita nyanyikan pujian yang sangat meriah. Tepuk tangan Antia. Judulnya Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan lagi dari pertama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, 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 menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Untuk persembahan dan perpuluhan dilayani oleh keluarga Bapak Robert. Dipersilahkan. Oh, Bapak Ibu silakan duduk. Mohon maaf. Mari.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami mengucap terima kasih atas segala karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa segala yang kami miliki berasal dari-Mu dan bahwa Engkau adalah sumber kebenaran yang tiada henti. Oleh karena itu pada hari ini kami mempersembahkan segala sesuatu yang kami miliki kepadamu. Kami berdoa agar Tuhan memberkati segala persembahan yang kami berikan pada hari ini, baik itu harta benda, waktu maupun bakat yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga berdoa agar Engkau memberikan kami kebijaksanaan dan petunjuk dalam penggunaan harta benda kami, sehingga kami dapat memakainya dengan bijaksana. Terima kasih atas kasih sayang-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan ada persembahan pujian yang akan dilayani oleh Sekolah Minggu Indria Madya. Dipersilahkan waktu dan tempat maju.
Ya, terima kasih. Ya, adik-adik Indria, Pratama, dan Madya ya, mewakili kelasnya. Ya. Seperti sekolah minggu kita bulan hari ini, ya, pelayanan. Bagaimana keluarga melayani, bagaimana keluarga memberitakan Injil. Ya. Hari ini tadi ya di kelas dewasa diingatkan bagaimana melayani sampai lanjut usia. Ya. Sehingga kita itu usia meskipun lanjut tetap survive, enggak pikun, ya. Sehingga dipakai Tuhan sampai usia kita lanjut seperti Zakaria dan Elisabet. Ya. Dengan segala tantangannya. Hari ini ya, biasanya gereja-gereja karismatik Pentakosta ya, memperingati secara khusus minggu ini. Karena pas minggu ini minggu Pentakosta. Ya, turunnya Roh Kudus. Ya, kita akan merenungkan apa hakikat Pentakosta, turunnya Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Bagi para murid dan gereja sekarang ini. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kepadamu Allah Bapa yang kami puja, kami sembah dalam Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus boleh memimpin setiap pribadi kami, sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, memberkati hidup kami, panggilan kami, hakikat kami sebagai umat-Mu, sehingga firman-Mu tersimpan dalam hidup kami. Kami pulang tidak sia-sia, tapi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, pakai hamba-Mu di dalam memberitakan firman-Mu hari ini. Ke tangan kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, Pentakosta. Ya, sebelum kita melihat makna Pentakosta, hakikat Pentakosta, diturunkan 2000 tahun yang lalu Roh Tuhan dicurahkan. Kita lihat dulu latar belakang Pentakosta, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga ada korelasinya, ada urutannya, ada teks konteksnya kita memahami firman Tuhan. Pentakosta perjanjian lama, saudara, yaitu hari ke-50 setelah Paskah. Itu Paskah PL ya, Paskah perjanjian lama, yaitu bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Itu diperingati secara khusus. Yang kedua, Pentakosta PL atau perjanjian lama itu hari untuk memperingati pemberian 10 hukum Tuhan. Bagaimana saat itu Musa menerima secara khusus 10 hukum Tuhan. Dan hari Pentakosta perjanjian lama yaitu hari perayaan syukur karena panen gandum, seperti gambar itu. Ini 3 hari besar di perjanjian lama, umat itu libur total. Ya. Seperti 17 Agustus, libur total memperingati kemerdekaan bangsa kita. Jadi di sini bangsa Israel bagaimana bersuka cita menyatakan syukur hari panen gandum itu. Bagaimana dibuat roti dan dipersembahkan. Bagaimana mengingat karya Tuhan, hukum-hukum itu tidak sekedar dihafalkan tapi diingat dan diterapkan. Terlebih mengingat kemurahan Tuhan sudah membebaskan, memerdekakan umatnya dari penindasan bangsa Mesir. Karena itu Pentakosta perjanjian lama. Bagaimana Pentakosta perjanjian baru? Yaitu hari ke-50 setelah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga
10 hari yang lalu saat kita memperingati ibadah kenaikan Yesus ke surga. Dan hari pencurahan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan? Terkhusus Nabi Yoel menubuatkan. Jadi Pentakosta di sini menggenapi janji Allah bahwa Allah akan mencurahkan Roh-Nya. Terlebih ya, orang sering salah menafsirkan ya, dalam Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas ya, dan satu Injil Yohanes menjelaskan Yohanes Pembaptis. Tak lama lagi ia yang datang akan membaptis dengan api. Juga di Injil Markus, Lukas, Matius. Saya membuka tali kasutnya pun enggak layak. Itu penggenapan janji Allah. Bahwa dibaptis dengan api, yaitu pencurahan Roh Kudus itu. Seperti yang kita baca tadi. Tanda-tandanya lidah-lidah api, angin sepoi-sepoi. Ya. Manifestasi wujud Roh Kudus. Juga seperti angin, juga seperti burung merpati. Tapi saat pencurahan Roh Kudus, lidah-lidah api, angin sepoi-sepoi tadi, pencurahan Roh Kudus dinyatakan. Di sini Pentakosta Perjanjian Baru. Lalu bagaimana maknanya bagi kita? Bagi kehidupan orang-orang percaya, bagi gereja Tuhan saat sekarang ini. Mari kita melihat. Tadi sudah kita baca ayat 1 sampai 13. Kita lihat sekilas. Lalu kita akan melihat hakikat Pentakosta untuk gerejanya. Perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di rumahnya Maria, ibu Yohanes Markus. Di satu tempat, semua orang percaya. Jumlahnya berapa? 120. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Menghinggapi 120 orang tersebut. Orang yang sudah merindukan, menantikan janji Tuhan. Dan Yesus sudah mempersiapkan 40 hari. Kamu berdiam di Yerusalem. Roh itu akan dicurahkan. Katakan seperti itu ya. Di mana mereka duduk, tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti diberikan Roh itu supaya mereka mengatakannya. Apa yang dikatakannya? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ingat, Roh Kudus dicurahkan, ya, itu setiap tradisi memperingati Paskah PL, perjanjian lama tadi, memperingati rasa syukur panen gandum dan 10 hukum tadi. Setiap hari, tradisi 3 hari besar tadi, bangsa Israel yang diaspora itu pulang. Dikatakan tadi ya, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka yang sudah menyebar pulang tiap tahun itu. Ketika turun bunyi itu berkumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bayangkan. Mungkin sudah setahun
5 tahun, mungkin 10 tahun ada yang nggak pulang. Dan nggak ngerti bahasa Ibrani atau Aram. Tapi saat pulang, saat Pentakosta perjanjian baru roh itu dicurahkan, kok ngerti ya saya? Para rasul dikatakan itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa apa saja? Mari kita lihat. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Meskipun lahir di tanah Sunda, tapi asalnya dari Jawa seperti itu. Meskipun lahir di Arab, tapi aslinya orang Israel, seperti itu maksudnya. Karena itu dikatakan itu. Mereka memakai bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Roh Kudus dicurahkan bagi 120 orang percaya tadi. Menceritakan perbuatan Allah. Terlebih Petrus rinci ya, di ayat 14 sampai ayat 40. Berkhotbah, inti khotbahnya, Mesias sudah datang. Yang kamu salibkan sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Sekarang apa yang kamu perbuat? Orang banyak yang mendengar apa kata para murid itu, mereka merespon apa? Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Enggak mungkin. Ternyata itu dimungkinkan. Mungkin anak-anak Pak Sitanggang mungkin banyak lahir di Jawa Barat. Setelah sekian tahun nggak pulang ke daerahnya di Medan. Mungkin bisanya bahasa Sunda. Mungkin bahasa ibunya dari orang tuanya nggak ngerti. Tapi kok ngerti nggak pernah belajar. Saya nggak tahu Pak Martin. Kevin bisa bahasa Kupang nggak Pak Martin? Bisa Bu Martin? Nggak bisa. Sedikit-sedikit. Ya. Bahasa Kupang. Tapi saat pulang, Roh Kudus dicurahkan, kok ngerti? Aneh toh? Inilah Roh Kudus dicurahkan supaya membuat orang mengerti karya Allah. Tidak sekedar kita salah persepsi, wah Pentakosta, kita harus bisa bahasa roh, kita harus penuh dengan roh. Sehingga hakikatnya kita tidak mengerti atau gagal paham, salah paham. Seperti gereja Korintus menerapkan peristiwa Pentakosta, gagal paham. Mari kita melihat apa makna Pentakosta, hakikat Roh Kudus dicurahkan itu. Sehingga kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini memahami dengan betul, yaitu gereja harus bersaksi.
2 bulan ini, sekolah minggu anak-anak, pemuda, remaja diajari bagaimana gereja melayani, bagaimana gereja bersaksi. Dan hari ini tadi, sampai lanjut usia bagaimana kita tetap bisa survive dan melayani sesuai kemampuan dan talenta kita. Jadi hakikat Pentakosta, Roh Kudus itu diberikan, gereja harus bersaksi. Seperti 120 orang tadi, menceritakan kasih Tuhan. Yesus yang sudah disalib, bangkit naik ke surga, dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Mari kita lihat. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan itu kata-kata itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya saat Pentakosta, Roh itu dicurahkan di situ. Kamu akan menjadi saksiku. Pertama di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, seperti secara geografis di situ. Di Yerusalem dulu, di Yudea, Samaria agak jauh, dan seluruh bumi. Jadi Roh Kudus dicurahkan itu. Hari Pentakosta itu mengingatkan kita, saudara, untuk bersaksi. Gereja harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Lanjut, Mas. Bahkan di Yohanes 15:26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Diakon Wardoyo kemarin sudah memberitakan ya, jam doa kemarin. Ya, bagaimana Roh Kudus perannya dalam kehidupan gereja Tuhan dalam jam doa. Memberikan kekuatan, penghiburan, kemenangan ya, dalam diri orang-orang percaya. Ya, berbeda dengan saksi Yehova. Dia enggak percaya Tritunggal. Allah itu enggak berpribadi. Itu keyakinan saksi Yehova. Hati-hati. Ya. Dia memegang 2 Alkitab. Tafsirannya sendiri dan Alkitab terjemahan baru kita. Ya. Lalu di sini, jikalau penghibur yang akan kuutus itu datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus tadi, ia akan bersaksi tentang Kristus yang sudah menyelesaikan karyanya di bumi ini. Sampai selesai, mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi khotbah panjang yang diceritakan Petrus di Kisah Para Rasul 2, Pasal Rasul 3, dan Kisah Para Rasul pasal 4 tentang kasih Kristus. Gereja harus bersaksi. Hal-hal yang lain itu nomor 2. Tapi Pentakosta hari ini, 50 hari setelah Yesus bangkit, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, hari ini gereja-gereja Tuhan memperingati Pentakosta itu. Karena tadi ada pujian ya, jangan lelah ya, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Roh Kudus yang berpribadi, yang memberi kekuatan, penghiburan, kemenangan, itu akan menolong kita. Mari kita lihat contoh anaknya Pak Panjaitan. Andreas, ada Andreas? Iya. Ya. Ini dari sini ya Andreas ya, namamu ya.
itu bersaksi kepada Petrus. Petrus itu saudaranya di ayat itu. Ya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Simon yang diceritakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 yang berkhotbah luar biasa. 3.000 orang percaya. Betul-betul kuasa Roh Kudus menyertai Petrus. Simon atau Petrus awalnya bagaimana? Diajak oleh Andreas. Ya. Diperkenalkan kepada Kristus. Ini Mesias sudah datang yang kita doakan, yang kita rindukan. Bangsa kita yang menantikan bertahun-tahun. Petrus saudaranya diajak oleh Andreas. Itulah saudara, pentingnya gereja Tuhan mengingat peristiwa Pentakosta ini diajak bersaksi. Roh Kudus memberikan kekuatan, pertolongan, dan hikmat saat gereja Tuhan itu bersaksi. Sehingga dengan penuh hikmat dan kemurahan Tuhan, banyak orang diselamatkan. Kita bisa bersaksi melalui setiap karunia talenta kita. Semua enggak harus, tadi dikatakan ya, jadi pendeta, diakon tadi. Jadi diakon, jadi pengurus gereja. Tapi semua umat Tuhan menceritakan kebaikan Kristus. Ya. Kemarin yang ikut ABYC, ya, nasional di Surabaya, sudah apa itu? Daftar ya, mau ikut apa? Ya, kelas-kelasnya itu. Ya. Ada kelas bisnis, pemuda yang suka bisnis bagaimana? Ya. Kalau bisnisnya sukses tetap mengasihi Tuhan. Pasti. Ada kelas sport ya, olahraga. Bagaimana kalau olahraganya sukses? Sehingga nama Yesus tetap dimuliakan. Kelas-kelas itu untuk membekali anak-anak kita. Sukses di dunia bisnis, sukses di dunia olahraga. Diperlengkapi. Ya, seperti Kakak ya, pemain Brasil yang terkenal saat itu. Pasti gerejanya sudah membekali dia dalam pelayanan. Sehingga setiap hari Minggu dia harus menyembah Tuhan, memuliakan Kristus. Itu kan kesaksian. Karena banyak setelah sukses, Yesus itu ditinggalkan. Wah, yang main musik, ya, ini terkenal ya, yang ikut kelas pemain musik itu mendatangkan Echa Sumantri. Bagaimana pemain musik apapun jenisnya itu bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu kaum muda ya melihat Echa Sumantri dipakai Tuhan luar biasa. Dia itu drummernya, kalau lihat Indonesia Idol, ya, sering dipakai itu, drummernya yaitu Echa Sumantri. Kalau Anda lihat nonton Indonesia Idol, itu drummernya Echa Sumantri. Itu konten-kontennya itu sangat membangun, memberi semangat kaum muda dengan talenta yang dimilikinya. Bagaimana full band itu bisa dinikmati sehingga musik tidak melebihi suara jemaat, menutupi suara jemaat. Bagaimana memuji Tuhan dengan baik. Ada keseimbangan, tidak dominasi. Satu atau dua musik bagaimana? Itu termasuk apa? Bersaksi.
Sehingga kalau musiknya enak, indah, kelihatan di situ. Karena orang-orangnya, personelnya mengasihi Tuhan. Pemuda yang senang bisnis, berkarya. Di tengah-tengah tantangan zaman di sini ada kelas-kelasnya. Terserah memilih yang mana. Itu membekali kaum muda remaja 10 tahun, 20 tahun ke depan menjadi pemuda-pemuda yang handal, yang takut akan Tuhan. Itu saudara. Andreas kecil di sini mengajak Petrus, dampaknya luar biasa. Dibekali luar biasa. Sehingga gereja-gereja baptis semakin bertumbuh pelayanannya, terlebih generasi muda. Itu menjadi tulang punggung umat baptis. Itu saudara, bersaksi sesuai kemampuan dan karunia kita. Lanjut. Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Hakikatnya gereja itu bersaksi. Sekarang bagaimana Pentakosta dalam memberitakan Injil? Kita memahaminya. Dalam pemberitaan Injil atau PI, kadang ada reaksi negatif, kadang. Berarti enggak selalu negatif. Contoh ayat 13 tadi. Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bahkan di ayat sebelumnya ada ancaman, ada gertaan tersebut. Jadi dalam memberitakan Injil kadang ada reaksi negatif. Mungkin ditolak, mungkin dicuekin. Bahkan dikatakan apa? Mereka sedang mabuk oleh anggur. Orang-orang percaya itu dipersepsi negatif oleh orang-orang Yahudi yang ribuan merayakan Paskah pada saat Roh Kudus dicurahkan. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk menyatakan syukur kepada Allah. Jadi di sini mereka menyindir seperti itu. Kadang, enggak selalu. Karena itu di rumah sakit baptis, ini yang membedakan dengan rumah sakit baptis yang lain. Karena saya pernah liburan di rumah sakit baptis Lampung 2 bulan, lalu juga di rumah baptis Kediri. Itu tidak hanya mengejar kesembuhan secara fisik saja, tapi juga rohani. Kita doakan ada PI dalam, ada PI luar, menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau percaya, kita follow up, kita kunjungi ke rumah. Karena itu, daerah-daerah yang ada rumah sakit baptis, saudara, pertumbuhan gerejanya plus. Cepat, baik di Lampung, ya Diakon Pardoyo ya, yang putrinya kerja di rumah sakit baptis Lampung, di rumah sakit baptis Kediri, dan Malang. Juga ada saat ini Mitra Kasih di Ungaran Semarang, Poli, dan juga ada Poli Kesehatan Umat Baptis di Kupang. Selalu ada reaksi. Bahkan itu tidak menyulutkan memberitakan Injil. Tapi juga ada selalu reaksi positif. Bersyukurlah yang belum pernah ditolak memberitakan Injil. Lanjut. Di sini. Yaitu Filipus melayani sida-sida dari Ethiopia saat mereka berkunjung ke Yerusalem. Sida-sida Ethiopia di situ itu sejajar menteri gitu. Kerajaan Ethiopia saat itu. Dia membaca kitab Yesaya tapi enggak tahu maknanya. Di situ ada Filipus. Aku bertanya kepadamu,
Tentang siapakah nabi yang berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida itu. Mari saudara, hakikat Roh Kudus dicurahkan. Setelah kematian Stefanus menjadi martir pertama gereja mula-mula, para rasul mulai menyebar keluar kota Yerusalem. Di sini Filipus saat ke Samaria dituntun oleh Roh Kudus untuk bersaksi. Ya. Jadi Pentakosta sekali lagi gereja untuk bersaksi. Kita yang sudah menerima Kristus dan dituntun Roh Kudus ini untuk bersaksi. Ingat, bersaksi enggak selalu kita cerita tentang Yesus Kristus. Oh, kalau kamu enggak percaya, kamu enggak akan selamat. Tapi dengan nilai-nilai kehidupan kita menjadi saksi. Bahkan itu kesaksian yang ampuh di dalam hidup kita. Di sini. Bahkan kadang kita sering di PHP. Mungkin saya pernah bersaksi ya. Saat menjadi tim PI luar, PI dalam, kalau mahasiswa itu harus ikut dua-duanya supaya pengalaman. Ya. Tim PI dalam saat mereka simpatis dan percaya, oke, didoakan. Dan dikunjungi lagi, oke. Itu masih ingat rumahnya Ngadiluwih. Ya. Saat itu Batu Ginjal. Ya. Tim PI dalam mendoakan dan menceritakan kebaikan Yesus. Karena apa? Besoknya akan operasi. Malam itu kami sebagai tim PI dalam mendoakan. Dan pagi menjelang dokter mengobservasi lagi, meyakinkan akan tindakan medis, enggak jadi dioperasi. Aneh toh? Hasil ronsennya ada, batunya akan dioperasi. Tapi pasien itu kok merasa enak ya menjelang dioperasi. Kok merasakan sesuatu, ada kekuatan, ada pengharapan hidup itu. Lalu bapak itu diceritani, ini lokasi Kristus. Kami siap melayani bapak jika bapak berkenan. Senang dengan senang hati. Tapi apa setelah pulang bapak itu? Ternyata dia keluarganya mempunyai kedudukan gitu ya di kampung itu, seorang lurah. Ya. Mendengar kunjungan kami, belum masuk terasnya rumahnya itu, oh sudah diancam-ancam. Wes omongannya itu binatang gitu. Ya. Dan mengancam nada-nada ancaman yang kotor binatang itu. Ya udah, itu keluarganya. Padahal dia sendiri welcome, ingin mendengar lebih kasih Kristus. Karena keluarganya orang berada dan punya itu tadi, ya, pamong, ya, lurah, keluarga besar di situ. Akhirnya kami pamit. Ya, dan bapak itu berkata, Pak minta maaf. Saya senang sebenarnya menerima, tapi keluarga kami yang menolak kehadiran bapak-bapak. Enggak apa-apa Pak, kami tetap mendoakan. Saudara, itu kemurahan Tuhan. Meskipun ditolak, tapi niat kita untuk memberitakan itu harus ada. Kalau pemuda sebagai tim musik, bagaimana terlihat dia melayani serius, melayani dengan sungguh. Sebagai WL, sebagai singer melayani dengan sungguh. Memaknai lagu itu, menceritakan kemurahan Tuhan, itu berkat, juga kesaksian. Pasti mata jemaat melihat.
Komunikasi mata itu tidak bisa dibohongi. Kan tuh di sini kesaksian secara real kasih Kristus ini juga Filipus menyatakan. Lanjut, yang terakhir. Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, hakikatnya gereja memberitakan Injil. Yang pertama tadi, dalam PI kadang ada reaksi negatif. Filipus tidak ada rintangan. Tapi sebelum itu, orang Samaria saat di Yerusalem banyak tantangan roh-roh jahat. Yang terakhir ini, Pentakosta dalam memberitakan Injil, yaitu dalam PI, pemberitaan Injil, mujizat tidak menjamin orang bertobat. Ya. Ribuan orang tadi sudah tercengang-cengang, termangu-mangu, kagum. Kok para rasul ini bisa bahasa kita ya? Kok mengerti ya? Mujizat dilihat, disaksikan. Tapi mereka justru apa? Ya. Tercengang-cengang, termangu-mangu sambil berkata kepadanya, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mujizat tidak menjamin orang itu percaya. Mari kita lihat. Contoh di sini. Ya. 10 orang kusta. Ya. 10 orang kusta ini penderitaannya secara spiritual, secara mental, secara sosial. Secara sosial itu sering dikucilkan. Secara spiritual dicap seperti Elisabeth tadi. Apa? Mandul. Dicap kena kutuk Allah. Kalau orang sudah dikucilkan, terus dicap, distempel di masyarakat, oh kamu sudah kena kutuk Allah karena sedang mendapat musibah atau penyakit kusta. Terlebih secara mental. Stres. Minta pertolongan siapa? Saat Yesus melintasi daerah itu, apa yang mereka katakan? Setelah disembuhkan oleh Yesus, bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang mau datang cuma 1 orang. Orang itu pun orang Samaria. Yang dicap oleh orang Yahudi, orang kafir. Orang yang sudah terkontaminasi ajaran-ajaran di luar bangsa Yahudi. Tapi yang 9 orang sembuh saja secara fisik. Tapi imannya tidak ada. Mereka ingin saja sembuh secara fisik. Justru yang sangat diperlukan oleh 9 orang kusta ini imannya. Datang mohon pengampunan dan mau mengikut Yesus. Seperti orang ya, biasanya kalau mau butuh itu, kalau mau utang itu, syaratnya ini, cepet cari sana-sana. Tapi tatkala ditagih apa? Banyak alasan. Orang utang umumnya kan seperti itu. Kalau ada maunya, ya, apapun dilakukan. Inilah 9 orang kusta itu. Ingin sembuh, semuanya dilakukan. Tapi tatkala mujizat itu ada, imannya enggak ada. Enggak ada rasa syukur, enggak ada mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena itu Yesus bertanya, bukankah tadi yang 10 yang sembuh, yang tahir, mana yang 9? Menandakan apa? Dalam PI, mujizat tidak menjamin orang itu percaya. Ini yang dilakukan Yesus lagi. Lanjut Mas.
Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ Yesus atau ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Gorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tapi kamu apa? Enggak mau bertobat. Jadi saudara, mujizat yang dilakukan Yesus di sini enggak mempan membuat orang-orang itu bertobat. Justru orang kan sering kagum seperti itu, mengejar mujizat-mujizat itu. Kalau sudah sembuh, kalau sudah sehat, Yesusnya dilupakan. Mengejar kesembuhannya, bukan pribadi Yesusnya. Seperti pengalaman dalam kisah Lukas 16 itu ya, orang kaya dan Abraham, dan orang di pangkuan Abraham itu, tolong, saya itu masih banyak saudara, bangkitkan saya. Kalau ada mujizat, pasti saudara saya akan percaya. Tapi pengajaran terakhir Yesus katakan apa? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Kan itu saudara, pemberitaan Injil yang takjub yang luar biasa tadi, mari kita pahami dengan betul. Enggak menjamin orang itu untuk bertobat. Sekalipun mujizat-mujizat besar dinyatakan oleh Tuhan. Tapi jelas di sini ada pesan spesial dan khusus bagi gerejanya. Bersaksi. Ayat yang terakhir, silakan Dani. Mari kita baca Efesus 5 ayat 18. Efesus 5, 18, 3, 4. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ingat, di Alkitab enggak ada, kita itu diperintahkan untuk dibaptis oleh Roh Kudus, enggak ada. Kalau ada pendeta mengajarkan, yuk ikut seminar pembaptisan Roh Kudus, salah besar. Di Alkitab hanya ada perintah apa? Penuhlah dengan Roh Kudus. Artinya apa? Pleroma pneuma. Hidup kita dipimpin oleh Roh. Seperti itu. Jadi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu mengajak gerejanya untuk bersaksi. Kalau ciri orang Kristen yang dipimpin Roh, kalau di sini hendaklah kamu penuh dengan Roh atau dipimpin Roh, hidupnya itu apa? Bersaksi. Kita enggak boleh egois. Kita sudah menerima berkat yang luar biasa. Keselamatan. Roh Kudus diberikan, kita diajak untuk bersaksi. Melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui kesaksian nyata kita. Di sini saudara, kalau kita mengklaim hidup kita dipimpin Roh, bahkan sering mengatakan, "Wah, Tuhan berbicara kepada saya," dan sebagainya. Tapi hidup kita enggak kudus di mata Tuhan, itu omong kosong orang itu. Kalau ada pendeta mengatakan, "Saya dapat penglihatan ini," tapi hidupnya enggak kudus. Hidupnya enggak suci, berarti omong kosong. Ingat, Stefanus, Timotius, Epaphroditus, Silas enggak pernah berbahasa roh. Tapi dia orang-orang yang setia dan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemurahan Tuhan. Kadang orang mengejar mujizat, mengejar karunia bahasa roh.
tapi hidupnya tidak sesuai dikehendaki Tuhan. Bahkan gak pernah menyaksikan kemurahan Tuhan. Di sini saudara, hidup kita kalau penuh dengan roh, terlebih Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, kita diajak untuk bersaksi. Dan diingatkan juga oleh Rasul Petrus yang berkhotbah 3.000 orang itu. Layanilah apa? Seorang akan yang lain sesuai karuniamu. Ya. Tadi sudah diseringkan bagaimana orang tua kita sampai lansia tetap melayani. Ya. Trio, Diakon Sidati, Diakon Wardoyo, Pak Sis, survive toh, menyanyi. Itu menjadi motivasi tersendiri anak-anak kita. Di usia lansia kita tetap survive. Tapi kalau di rumah terus, ya, otak kita nggak berkembang. Seperti pisau, nggak pernah dipakai, tumpul, mudah lupa, mudah pikun, karena nggak ada yang dikerjakan. Bagaimana di usia lansia? Gereja tetap memberi wadah saudara-saudara kita, orang tua kita melayani Tuhan. Berkunjung, saling menguatkan. Itulah saudara, Pentakosta. Kalau kita mengklaim sudah menerima Roh Kudus, sudahkah kita bersaksi bagi kemuliaan Tuhan? Hidup kita. Kalau kita sudah mengklaim saya sudah menerima Yesus, dipimpin Roh Kudus, kalau pikirannya masih jorok, hidupnya enggak kudus, berarti belum seperti di sini, dipimpin oleh Roh Kudus. Mari ini mengingatkan saya, kita semua. Di hari Pentakosta minggu ini, gereja didorong untuk bersaksi. Melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita, melalui karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Mengundang tim musik, singer untuk ke depan. Mari kita menyatakan kasih kita kepada Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta minggu ini, Roh Kudus sudah dicurahkan. Mari kita mengevaluasi hidup kita. Kita yang merasa dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, tapi hidup kita sering hampa, sering takut, sering khawatir. Mari kita berbenah. Sehingga di hari Pentakosta minggu ini betul-betul kita memahami pimpinan Roh dengan benar. Apapun yang terjadi, kita bisa menyatakan syukur, itu pimpinan Roh Kudus. Karena firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus tidak pernah berlawanan dengan Alkitab firman Tuhan. Karena itu kita diajak mengucap syukur dalam perkara. Mari saudara, Tuhan tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Mungkin ada akar kepahitan, mari kita lepaskan. Kita serahkan pada kuasa Roh Kudus. Tuhan tahu setiap hal yang sedang kita perjuangkan hari. Mungkin sedang merindukan pekerjaan. Mungkin kita sedang memimpikan studi yang kita cita-citakan. Kesehatan kita boleh prima. Atau anak-anak kita, baik cucu kita, kesehatannya, pekerjaannya, juga pergumulan teman hidupnya. Mari, Tuhan tahu. Dan Roh Kudus senantiasa membimbing kita. Mari kita pujikan pujian terakhir ini dengan sesungguhnya. Tegan kita baru di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya,
Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Katakan perhatikanlah. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan, Tuhan beri makan tanpa bekerja. apalagi kita sebagai umatnya. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja Saat menangis, saat menangis. Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan rapnya sekali lagi kita katakan, saat kau perlu Tuhan ada. saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja saat menangis. Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan Katakan saat bersyukur, Tuhan berkati. saat bersyukur. Katakan saat bersyukur, Tuhan memberkati. Saat bersyukur. Tuhan berkati. Inilah kami yang boleh mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu. Apapun keadaan kami, saat kami bersyukur, Tuhan memberkati. Karena Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, semuanya boleh kami lihat dengan iman, dengan firman-Mu. Dengan bersyukur kami ada kekuatan, dengan bersyukur kami ada sukacita, dengan bersyukur kami ada semangat, dengan bersyukur kami ada berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri dengan doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tanggal 31 Mei hari Rabu, ada persekutuan doa, masih secara online jam 7 malam. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Hosea. Petugas ibadah Minggu 4 Juni, Bapak Ibu bisa lihat, sehingga semuanya siap. PBI besok Minggu melayani untuk WL dan Singer, sehingga semuanya siap. Jadwal 3 bulan ke depan sedang disiapkan. Ini untuk pertama, karena itu belum diinfo atau belum dijapri ke Bapak Ibu. Ini untuk minggu pertama 3 bulan ke depan. Lanjut. Yang ulang tahun tanggal 30 Mei, besok hari Selasa, Saudara Diki Prianto. Ada Diki? Ya, selamat ulang tahun Diki. Tuhan berkati cita-cita dan sekolahnya. Kasih. Ada lagi tambahan pengumuman PKMB? Mbak Priska? Mbak Karen? Semua tiket dan akomodasi di sana sudah di-booking Bapak Ibu. Terima kasih orang tua partisipasinya. Kiranya betul-betul menjadi berkat bagi utusan gereja kita ke Surabaya acara Pemuda Nasional nanti. Saya lagi, Bu Resti, ada tambahan pengumuman?
Wah ya, guru-guru Indria sampai tunas muda kumpul dulu ya. Ada rapat untuk persiapan SIL ya. Ya. Awal Juli ya ada SIL. Baik di gereja kita atau secara nasional. Tekniknya seperti apa? Guru-guru kumpul dulu, nanti ada informasi dari Komisi Sekolah Minggu Ibu Resti. Itu aja. Kalau tidak ada taman pengumuman, mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan doa berkat kepada Bapa kita di surga. Kemuliaan hormat bagi Allah kami yang hidup. Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah, kami agungkan. Berkat-Mu turun bagi kami. Dengan kuat kuasa-Mu, kami pulang damai sejahtera kekuatan dari berkat Tritunggal Allah yang kami puja, kami sembah. Kita imani dengan pujian Tuhan-Mu memberkati-Mu.